Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, kita berjumpa kembali di mata pelajaran tematik kelas 4. Ya, di sini kita masih membahas di tema yang ke-8, yaitu mengenai daerah tempat tinggalku. Sekarang kita sudah masuk ke subtema yang kedua, yaitu tentang keunikan daerah tempat tinggalku. Dan sekarang kita akan membahas di pembelajaran yang keempat. Ya, namun sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih jauh, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai, Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat untukku dan luaskanlah pemahamanku. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pembelajaran yang keempat ini, di sini kita akan membahas 3 muatan pelajaran. Ya, yang pertama ada muatan pelajaran IPS. Di sini bahwasanya kita akan menjelaskan kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggal. Kemudian ada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan menjelaskan legenda 2 daerah yang serupa. Kemudian ada muatan pelajaran PPKN. Kita akan menjelaskan manfaat keragaman di sekolah. Adapun sikap yang akan kita kembangkan adalah yang pertama percaya diri, yang kedua rasa ingin tahu, yang ketiga tanggung jawab, dan yang keempat kerjasama. Ya, baiklah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita sama-sama bahas satu persatu. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, hasil alam di suatu daerah dapat menjadi nilai tambah bagi daerah tersebut. Ya. Kemudian, kegiatan distribusi antar wilayah memungkinkan semua daerah juga dapat menikmati hasil alam tersebut. Nah, sekarang kira-kira apakah keunikan hasil alam daerahmu yang tidak dimiliki oleh daerah lain? Nah, kemudian bahwasanya perlu kalian ketahui bahwasanya Kota Batu dan Kota Malang memiliki pemandangan yang indah dan menyimpan sumber daya alam. Nah, kira-kira sumber daya alam apa saja yang terdapat di kota tersebut? Ya, sumber daya alam yang terdapat di kota tersebut antara lain ada jeruk, apel, jambu, pisang, dan sayur mayur. Nah, kemudian apakah kalian mengetahui salah satu kegiatan ekonomi yang ada di kota tersebut? Sekarang kita akan membahas salah satu kegiatan ekonomi yang berada di kota tersebut. Coba kalian perhatikan kegiatan ekonomi yang berada di Kota Batu dan Kota Malang tersebut. Nah, di sini ada kegiatan ekonomi, ada gambar yang pertama yaitu petani sayur-sayuran, kemudian ada pedagang sayur-sayuran, dan di gambar yang ketiga ada sayur-sayuran yang dimasak untuk siap dikonsumsi. Coba kita akan bahas bahwasanya petani sayur-sayuran ini kita lihat sebagai produksi atau produksi sayur-sayuran. Kemudian pedagang sayur di pasar itu sebagai distributor atau distribusi. Kemudian adapun sayur yang sudah dimasak untuk siap dikonsumsi oleh konsumen. Nah, kemudian di sini ada kegiatan ekonomi yang kedua. Nah, di sini kita lihat ini masih hasil dari buah-buahan yang berada di Kota Batu dan Kota Malang. Nah, di sini ada perkebunan apel, kemudian apel diolah menjadi minuman, kemudian minuman sari apel dijual, dan terakhir pembeli menikmati minuman tersebut. Nah, kita bahas di sini bahwasanya perkebunan apel dan apel yang diolah menjadi sari minuman itu sebagai produsen atau produksi.
Kemudian barulah minuman sari dijual oleh itu namanya distribusi atau distributor. Dan yang terakhir pembeli atau sebagai konsumen ya menikmati minuman. Ya itu yang namanya dikonsumsi oleh konsumen. Jadi di perbedaan di kegiatan ekonomi yang pertama dan kedua adalah bahwasanya produsen atau produsen ada dua orang. Yang pertama perkebun apel, yang kedua adalah orang yang mengolah apel menjadi minuman sari apel. Nah, kemudian dari bagan tersebut atau dari gambar tersebut, nah di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, sekarang kita akan coba menjawab pertanyaan berdasarkan bagan tersebut. Nah, yang pertama, nih pertanyaan pertama, menurutmu proses apa saja yang terjadi pada kedua rangkaian kegiatan ekonomi di atas? Jelaskan. Nah, kita akan menjawab yaitu bahwasanya ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian pertanyaan kedua, apa perbedaan antara kegiatan ekonomi pertama dan kegiatan ekonomi yang kedua? Kita lihat bahwasanya pada kegiatan ekonomi yang pertama terjadi kegiatan ekonomi normal, di mana dari produsen ke distributor dan langsung ke konsumen. Sedangkan pada kegiatan ekonomi yang kedua terjadi dua kali produksi. Yang pertama petani memproduksi apel, kemudian apel dibuat menjadi sari minuman, itu masih produksi atau produksi. Lalu minuman sari apel dijual. Nah, itu namanya distributor dan barulah bisa dinikmati oleh pembeli atau dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kegiatan industri merupakan contoh kegiatan ekonomi. Nah, pertanyaannya apa yang kamu ketahui tentang kegiatan industri? Nah, bahwasanya kegiatan industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itulah beberapa pertanyaan dan jawaban berdasarkan bagan atau gambar yang sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang kita beralih ke muatan pelajaran bahasa Indonesia. Bahwasanya Kota Malang dan Kota Batu selain terkenal penghasil buah-buahan dan sayur mayurnya dan juga terkenal dengan alam yang indah, juga memiliki keunikan itu tentang cerita rakyatnya. Nah, di sini ada cerita rakyat yang berasal dari kota tersebut yang namanya adalah yang berjudul Keong Mas. Jadi di sini ada teks yang berjudul Keong Mas, silahkan kalian baca ya kata per kata, kalimat per kalimat, kemudian paragraf per paragraf. Silahkan kalian baca secara seksama dan teliti. Nah, Ustaz tidak akan membaca di sini ya. Silahkan kalian baca di buku di buku teks atau di buku pegangannya masing-masing. Nah, setelah kalian membaca teks yang berjudul Keong Mas, ya di sini ada kurang lebih ada 3 pertanyaan. Nah, sekarang kita akan coba bahas satu persatu. Ada di sini ya. Pertanyaannya yang pertama, siapakah nama tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita di atas? Nah, kita akan jawab bahwasanya tokoh utama Chandra Kirana, adapun tokoh tambah adalah Dewi Galuh. Kemudian pertanyaan kedua, jelaskan karakteristik dari tokoh-tokoh dalam cerita Keong Mas. Nah, kita akan menjawab bahwasanya Chandra Kirana baik hati dan Dewi Galuh orang yang sombong. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, apa pesan moral yang dapat kita peroleh dari cerita tersebut? Ya, bahwasanya pesan moralnya kita tidak boleh mempunyai sifat sombong dan iri dengki. Nah, itulah beberapa jawaban dari pertanyaan berdasarkan teks yang sudah kita sama-sama baca. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya manusia harus hidup rukun di tengah-tengah perbedaan. Perbedaan merupakan sarana untuk saling mengenal. Nah, sebagai contoh, pada saat di lingkungan tempat tinggal mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan, masyarakat dari berbagai daerah pun ikut serta dalam kerja bakti tersebut. Nah, sekarang kita akan coba bahas bahwasanya ketika kalian di sekolah mempunyai banyak teman dengan keragaman. Nah, di sini ada teman dengan ciri fisik yang berbeda-beda, ada teman yang berbeda bahasa,
ada juga teman yang berbeda asal tempat tinggal, bahkan mungkin ada yang berbeda suku. Nah, kira-kira pertanyaannya, bagaimana kalian menyikapi keragaman karakteristik di sekolah kalian tersebut? Ya, tentu saja kita harus saling menghargai di tengah perbedaan tersebut ya. Jadi kita harus saling menghargai di tengah perbedaan eh, keragaman tersebut. Nah, kira-kira ketika ada yang berbeda soal kita, kira-kira apakah ada manfaatnya? Nah, soal kita coba bahas satu persatu, bahwasanya terdapat beberapa manfaat dari keragaman yang kita peroleh di sekitar kita. Nah, di sini kita akan membahas keragaman, apa manfaat keragaman yang berada di kita, termasuk di sekolah ya. Nah, di sini yang pertama, bahwasanya manfaatnya itu bisa mempererat pertemanan karena saling mengasihi satu sama lain. Adapun manfaat yang kedua yaitu dapat beradaptasi dengan orang lain karena berani berpendapat. Kemudian manfaat yang ketiga dari keragaman perbedaan tersebut adalah bahwasanya bisa bertambahnya kosakata baru jika mempelajari budaya daerah lain. Itulah beberapa manfaat dari keragaman yang dapat kita peroleh dari sekitar kita. Nah, sekarang kita akan waktunya mengerjakan latihan. Ya, di sini ada 5 pertanyaan. Sekarang kita akan coba bahas satu persatu. Ya, baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 5 pertanyaan, kita akan bahas satu persatu. Ada juga pertanyaan berdasarkan teks ya. Yang pertama, pertanyaannya nomor 1 bagian A, tuliskan tokoh-tokoh dalam penggalan cerita di atas. Jadi kalian baca dulu ceritanya dari awal sampai akhir. Di situ ada kurang lebih ada 3 paragraf ya. Kalian baca, barulah kita bisa menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Nah, silahkan kalian baca. Kita coba akan jawab. Untuk nomor 1 bagian A, tuliskan tokoh-tokoh dalam penggalan cerita di atas. Bahwasanya berdasarkan teks di atas atau berdasarkan cerita di atas, tokoh itu adalah yaitu kancil dan buaya. Kemudian jelaskan latar yang terdapat dalam cerita tersebut, yaitu latar adalah terjadi di mana, di hutan. Kemudian pertanyaan kedua, jelaskan alasan mengapa kegiatan distribusi memegang peranan penting di berbagai kegiatan ekonomi. Nah, di sini kita akan jawab, karena dengan adanya kegiatan distribusi, maka barang-barang hasil produksi akan dapat dinikmati atau digunakan oleh konsumen. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan macam-macam keragaman karakteristik di sekitarmu. Jadi sejawab, ada keragaman suku, budaya, adat, istiadat, dan bahasa. Kemudian pertanyaan keempat, apa saja yang harus kamu lakukan untuk menunjukkan sikap menghargai perbedaan budaya? Di sini kita tidak boleh mengejek dan merendahkan budaya orang lain. Kemudian pertanyaan terakhir yang kelima, carilah hubungan antara sikap menghargai keragaman adat daerah dan sikap toleransi antar warga. Yang bahwasanya dengan adanya menghargai dan keragaman, maka akan tercipta kerukunan antar warga. Yaitulah beberapa jawaban dari pertanyaan yang ada di latihan atau evaluasi. Ya, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Ya, sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan kalian dapat mengambil faedah dan manfaat dari apa yang telah tadi Ustaz sampaikan. Ya, baiklah, kita sama-sama tutup pembelajaran kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.